anak gitu, yang berhubungan dengan anak ya, meskipun aku sebenarnya belum ada keterikatan dengan anak, mungkin aku belum pernah melahirkan juga, terus belum punya anak. Dan yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar? Sehat selalu ya buat kalian semuanya. Di sore kali ini aku mau bercerita tentang apa yang dialami Mbah saat ini guys. Jadi nenekku sekarang tuh lagi sakit, dia lagi tidur. Sebenarnya tuh sudah 1 minggu ini ya batuk-batuk itu, tapi baru kemarin tuh diperiksakannya. Biasanya tuh minum obat jalan gitu, maksudnya obat yang ada di toko-toko obat gitu guys. Biasanya kalau memang sakitnya itu apa namanya, istilahnya kayak nggak parah, batuk yang biasa gitulah ya, batuk yang biasa itu mungkin minum obat 3 hari itu kan sudah sembuh, tapi ini berlanjut sampai 7 hari gitu. Apalagi orang tua ya teman-teman, orang tua itu imunnya tuh rendah seperti anak-anak. Sebenarnya bukan karena orang tua, maksud aku tuh setiap orang itu imunnya masing-masing gitu, ada yang rendah, ada yang kuat gitu kan. Jadi kemarin itu baru guys, baru nggak bisa jalan gitu. Mbakku tuh kalau sakit kayak gitu kan, orang tua ini pasti ini ya, eh, yang aku tahu, aku ngerawat orang tua yang ada di Hong Kong itu sudah 2 kali ini guys. Yang dulu-dulu jobku itu selalu anak gitu, yang berhubungan dengan anak ya, meskipun aku sebenarnya belum ada keterikatan dengan anak, mungkin aku belum pernah melahirkan juga, terus belum punya anak. Dan yang satunya lagi, maksudnya selain itu, apa ya, aku tuh sayang sama anak-anak, tapi kalau full kayak keibuan gitu kayaknya mut-mutan gitu, karena itu tugas aku aja sebagai apa ya, kerja gitu loh, belum ada yang dari hati, dari lahir gitu, mungkin ya itu nggak bisa terus menerus gitu, mungkin belum. Makanya aku harus jaga anak itu ya standar, nggak yang ditempelin banget gitu, tapi juga nggak nempel juga nggak ya. Akhirnya apa, intinya tuh kayak ngambang gitu ya, antara masih tahu lah ini orang tuanya dan ini mbak yang menjaga dia gitu, nggak yang dia tuh apa-apa tuh cari aku gitu, enggak sih guys. Jadi belum ada keterikatan batin. Nah, ini ngomong tentang mbah itu tadi, aku kan sudah beberapa kali sih jaga orang tua, yaitu tadi 2 kali, dan 2 kali ini ya maksudnya. Yang dulu 1 kali itu kan aku lumayan, pengalamanku tuh banyak di situ, 6 tahun, maksudnya banyak pengalaman, banyak itu tentang nenek. Aku belajar di situ tentang memandikan nenek yang tadinya nenek sehat walafiat, terus setelah itu langsung prek nggak bisa jalan, ditambah lagi terus kayak apa, harus BAB di situ, dan aku nggak pernah kayak gitu guys. Jadi otomatis aku mengalami yang namanya tuh kayak nggak enak makan gitu, yang terbayang-bayang seperti itu, belum terbiasa gitu ya. Mungkin aku penyesuaian itu aku paksa, masih dalam pemaksaan yang bisa nggak ya, aku tanya kepada diriku sendiri, bisa nggak ya aku terusin kayak gini, apa aku cari pekerjaan yang lain aja ya. Soalnya itu mengganggu juga ke nafsu makan guys. Aku tuh orangnya yang selalu berpikiran gitu, nggak bisa yang apa ya, istilahnya terjek. Dari zaman dulu itu, dari kecil aku tuh terjek gitu, apalagi ada orang yang itu BAB kayak gitu, ada orang yang batuk aja aku denger terus sampai berdahak gitu aja, aku nggak, makanku tuh langsung hilang gitu nafsunya. Nah, akhirnya lambat laun ya, ini karena tugas dan pekerjaan aku di Mbahku itu yang aku ikut 6 tahun itu, mungkin sekitar setengah tahun kali ya aku bisa menyesuaikan yang apa istilahnya, waktu aku masih kerja makan gitu, terus mbahku itu juga itu tadi kayak BAB gitu, terus aku harus melayani mbahku, membersihkan mbahku dulu. Nah, setelah itu aku lanjut lagi makan itu. eh, Awal-awalnya sih bener-bener nggak aku makan guys, langsung aku buang gitu, soalnya ini sudah penuh gitu dalam perut ya. Dan lambat laun tuh aku mencari sendiri sih ya, mencari sendiri, aku kalau kayak gini nggak bisa deh, aku juga nggak akan pindah. Terus apa istilahnya, aku tetap di sini tapi dengan keadaan yang seperti ini, bukankah aku kayak tersiksa gitu ya, aku menyiksa diriku sendiri gitu. Jadi aku bingung nih gitu, yang aku pelajari adalah pola pikirku sih, bagaimana aku tuh harus tahu bahwa ini nanti kalau tua nanti aku kan punya orang tua gitu, tua nanti aku juga akan merawat beliau gitu. Jadi seperti ini kayaknya, ini memang aku tuh apa ya,
pembelajaran dalam hidup ini gitu. Yang gimana itu kita keterkaitan manusia sama manusia, apalagi ikatan ya itu tadi ya, antara kita nanti punya orang gitu, bukan kita nanti punya orang tua, maksudnya ya semoga aja orang tua kita sehat-sehat gitu, maksudnya pastilah orang tua ataupun merawat siapa yang sakit gitu, maksudnya yang sakit-sakit biasa itu biar aku tuh kayak punya insting, kayak punya apa ya namanya, punya ikhlas gitu, nggak jijik lah gitu guys, di situ sih. Jadi menurut aku tak ambil pelajarannya dari situ sih, dari dulu kayak mbahku, nenekku tuh kan kalau nenek-nenek tuh kayak gitu ya, kayak sering muntah-muntah ataupun gimana gitu, dan itu sembarangan gitu, apalagi pas sakit tuh beneran yang aduh ini gitu, hal-hal yang menurut aku tuh seperti itu aku nggak bisa banget gitu guys, langsung biasanya tuh kalau nggak memalingkan muka ataupun aku pergi, ataupun aku tuh bukan bukan tega gitu ya, tapi aku sendiri tuh kayak nanti ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan mual gitu loh. Makanya dari semua perjalanan itu dan sampai hari ini aku mbah kayak gitu, aku juga biasa gitu. Alhamdulillah lah, ternyata dari setiap kejadian apa yang kita alami itu sebenarnya mari kita rasakan gitu di saat itu gitu, kita rasakan dan kita nikmati saja, maksudnya disyukuri, dijalani gitu, dan ya dinikmati, inilah gitu loh, anggap aja ini semua itu memang hidup itu untuk pembelajaran gitu sih. Nah, untuk mbakku ya, kembali ke mbakku lagi nih, mbakku untuk 5 7 hari, 1 minggu lah ya, 1 minggu ini belum sembuh, terus kemarin baru ada anaknya. Salah satu lah ya, namanya punya anak beberapa itu pasti persepsi ataupun masukan itu berbeda-beda ya guys, kayak misalnya kan nggak kenapa-napa, ngapain dibawa ke rumah sakit, apa ke dokter gitu, yang satunya lagi punya sifat masing-masing kan, yang satunya lagi itu cakep, yang gimana tuh nggak bisa kalau lihat orang sakit sedikit gitu kayak langsung gupuh gitu, tahu nggak gupuh, jadi buru-buru gitu. Tapi menurut aku tuh ada baiknya juga pas dalam lihat-lihat keadaan gitu, tapi bermanfaat juga pas lagi sakit kayak gini, memang yang dibutuhkan, karena kita tuh nggak tahu gitu, apalagi orang tua tuh bagaimana nanti tuh merembet-rembet guys, karena bahku di sini orang tua sini tuh apa namanya, membutuhkan banget penanganan obat gitu, beneran obat, karena dia ketergantungan, sudah ketergantungan sama obat, dari jantungnya masih sehat, matanya masih bisa melihat dengan jelas dan yang lain itu karena mengkonsumsi obat itu tadi dari dokter yang di sini tuh kayaknya gratis ya guys, gratis atau gimana aku kurang tahu ya, intinya tuh nggak kayak di rumah di Indo gitu loh. Orang tua di sini tuh sering banget, makanya 1 bulan sekali cek kalau ke rumah sakit yang gede itu, namanya kayak rumah sakit dari pemerintah lah istilahnya, mungkin kayak BPJS lah ya. Nah itu cek rutin itu, setiap apa itu semuanya dicekin gitu, nggak tahu itu mungkin dipotong dari mana, ataupun nanti dapat apa namanya, dapat uang dari pemerintah atau Cengfu ya, Cengfu itu apa ya guys, aku kurang tahu, aku ngaraninnya itu kalau Cengfu tuh pemerintah atau presiden ya guys, yaitu pokoknya dari orang atas gitu, itu dapat jatah kan, dapat jatah 3.000 berapa atau 4.000 berapa gitu loh guys, yang kalau dikuruskan itu 7 juta, 6 jutaan lah ya, itu setiap 1 bulan para orang tua, dan juga orang yang usianya sudah 60 ke atas, 60, dari 60 sampai ya pokoknya ke atas itu tadi gratis naik bis, itu cuma $2 gitu, yang biasanya tuh mungkin berapa puluh dolar itu jadi $2, naik apapun tuh $2 gitu, jadi banyak banget sih apa ya istilahnya, kayak fasilitas-fasilitas yang didapatkan di sini tuh untuk para orang yang tinggal memang asli dari penduduk sini, makanya. Dan kemarin setelah dicek itu katanya mbak ada apa ya, kamo gitu loh, kayak batuk pilek ya, pokoknya demam apa gitulah ya, itulah flu ya, kamu tuh flu, aku tuh agak bingung nih, nah flu kayak gitu guys, flu udah batuk dan yang lain gitu ya, alhamdulillah, tapi setelah ini tadi minum obat tuh keluar lagi gitu guys, kayak perutnya tuh nggak nerima, terus makan roti juga gitu langsung mual, nggak nerima, makan bubur lumayan sih masih bisa nerima sih, tapi ya nggak seperti biasanya, menurut aku ini memang butuh penanganan dokter sih guys, dokter yang benar-benar dari kayak dari rumah sakit yang dia harus
apa istirahat di sana gitu kayaknya ya. Soalnya kalau obat terus kayak gitu nggak bisa masuk dengan stabil, terus di rumah nggak membaik, apalagi gitu loh. Maksudnya kan harus segera ditangani. Doakan ya guys, semoga mbak aku cepat sembuh. Eh, hari Minggu aku juga libur, jadi gimana ya, tega nggak tega gitu loh. Soalnya juga butuh aku sih mereka gitu untuk menjaga mbah, untuk bersihin ini itu gitu. Tapi aku harus libur ini minggu ini, sudah berapa aku 2 minggu kemarin kan nggak libur. Oke, ya udah guys, aku minta doanya buat kesembuhan mbahku, semoga cepat sembuh, tanpa harus ke rumah sakit. Dia sudah sembuh dengan minum obat dokter kemarin ya, doakan ya, dan nggak kenapa-napa. Udah ini tadi sharing tentang kalau sakit itu segera ditangani guys, jangan ditunda-tunda, apalagi kalau kita tuh kayak ngerasa, aduh ini aku nggak bisa nih gitu, langsung aja, nggak usah ditahan-tahan dan nggak usah takut. Oke, semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Terima kasih yang sudah mengikuti aku, yang sudah mensupport. Terima kasih atas dukungan kalian. Yang belum boleh loh mensupport guys. Terima kasih, follow, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.